Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi akuntansi aktiva tetap ya. Ini bagian kedua. Cara perolehan aktiva tetap itu 1. Pembelian, 2. Pertukaran, 3. Setoran modal, 4. Sumbangan, 5. Konstruksi sendiri, 6. Sewa guna usaha, 7. Build, operate, and transfer, 8. Merger. Ya. Contohnya seperti ini, PT ABC membeli mesin secara tunai untuk produksi dari PT XYZ. Harga dalam invoice 200.000, PPN 20 juta, saya ulangi, harga dalam invoice 200 juta, PPN 20 juta, ongkos angkut 1 juta dibayar tunai, biaya instalasi 2 juta dibayar tunai. Maka harga perolehan mesin di situ adalah harga dalam invoice 200 juta ditambah ongkos angkut 1 juta ditambah biaya instalasi 2 juta, maka totalnya 203 juta. Bagaimana dengan PPN-nya? PPN-nya ini dapat dikreditkan di input di form SPT masa PPN form B2. Kemudian pembelian ada biaya uji coba. Contoh sama, sebelum digunakan untuk memproduksi secara komersial, PT ABC melakukan uji coba atas penggunaan mesin tersebut. Biaya uji coba yang dikeluarkan 2 juta, hasil penjualan barang dari proses uji coba adalah 200.000. Maka jurnalnya adalah harga dari invoice 200 juta, ongkos angkut 1 juta, biaya instalasi 2 juta, yaitu total 203 juta sama dengan perhitungan sebelumnya, ditambah biaya uji coba 2 juta, dikurangi hasil penjualan barang proses uji coba 200.000, maka harga perolehan mesin adalah 204.800.000. Kemudian apabila terdapat hubungan istimewa, yaitu PT XYZ memiliki 30 saham PT ABC. Harga perolehan mesin PT ABC tersebut ya, harga di komersial 200 juta, fiskal 250 juta, ongkos angkut komersial fiskal 1 juta, biaya instalasi 2 juta, secara komersial harga perolehan mesin 203 juta, secara fiskal harga perolehan mesin adalah 253 juta. Atas data tersebut, dasar penyusutan mesin secara fiskal adalah 253 juta. Pencatatan atau jurnal tetap menggunakan akuntansi komersial ya, begitu. Kemudian perolehan aktiva tetap secara gabungan ya, baik akuntansi komersial maupun akuntansi pajak, harga perolehan masing-masing aktiva adalah alokasi harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aktiva. Contohnya, harga beli tanah dan bangunan termasuk biaya-biaya yang timbul yaitu biaya notaris, biaya balik nama, BPHDB adalah 600 juta. Maka di situ diketahui harga pasaran tanah 300 juta, nilai wajar bangunan 200 juta. Total nilai wajar 500 juta. Kita pertama menghitung harga perolehan aktiva, yaitu tanah 300 juta, alokasi harga perolehannya yaitu 3/5. 3/5 itu adalah 300 juta dibagi 500 juta, maka nolnya dihilangkan kan 3/5, dikali 600 juta harga perolehannya sama dengan 360 juta. Kemudian bangunannya adalah 200 juta, yaitu 2/5, yaitu 200 juta dibagi 500 juta, dikali 600 juta sama dengan 240 juta. Maka kalau kita harganya sudah sama yaitu 600 juta. Atas perhitungan ini kita melakukan pencatatan yaitu tanah di debit 360 juta, bangunan di debit 240 juta, PM pajak masukan 60 juta, yaitu 10% dikali 600 juta. Ini asumsinya harga perolehan tanahnya itu 600 juta ya, harga beli tanah. Kemudian kas atau bank kreditnya 660 juta. Ya. Kemudian contoh yang lebih detail lagi di sini. PT Vascoland membeli gedung di atas sebidang tanah yang luasnya 200 meter persegi, sedangkan luas gedung 150 meter persegi dengan harga perolehan 800 juta. Berdasarkan info pasar harga tanah per 1 meter persegi adalah 2 juta dan menurut tipe gedung harga per meter perseginya adalah 1,5 juta. Diminta membuat perhitungan harga perolehan aktiva tetap yang dibeli dan susunlah jurnal pembelian aktiva tetap tersebut. Pertama, mencari harga pasar alternatif yaitu tanah 200 meter persegi ya, dikali 2 juta sama dengan 400 juta.
Gedung sama dengan 150 meter persegi dikali 1,5 juta sama dengan 225 juta. Harga pasar relatifnya di total adalah 625 juta. Kemudian kita menghitung harga perolehannya. Harga perolehan tanah dicari dengan cara sebagai berikut, yaitu 400 juta dibagi 625 juta. Di sini angkanya 400 juta dibagi 625 juta dikali 800 juta sama dengan 512 juta. Kemudian harga perolehan gedung dicari dengan cara sebagai berikut, sama 225 juta dibagi 625 juta dikali 800 juta sama dengan 288 juta. Maka jurnalnya tanah 512 juta di debit, gedung 288 juta di debit, PM-nya 10% dari nilainya 80 juta, maka kas atau bank dikredit 880 juta. Sudah bisa ya. Kemudian perolehan atau dengan pertukaran. Ya. Cara perolehan aktiva tetap dengan cara pertukaran di mana aktiva tetap yang ditukar berbeda jenis, yaitu jenisnya berbeda. Aktiva tetap mesin yang harga perolehannya 200 juta sudah disusutkan sebesar 50 juta. Jadi akumulasi pensusutannya 50 juta, nanti nilai bukunya adalah 150 juta. Ditukar dengan aktiva tetap kendaraan yang harga perolehannya 250 juta, belum penyusutan, berarti kendaraan baru. Apabila aktiva tetap mesin diakui harga pasarnya pada saat itu 160 juta, maka buatlah perhitungan dan jurnal yang diperoleh atas pertukaran aktiva tersebut. Di sini adalah pertukaran aktiva yang berbeda jenis, yaitu mesin dan kendaraan. Maka perhitungannya nilai bukunya adalah 200 juta harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan 150 juta. Kemudian harga pasar mesin itu adalah 160 juta. Maka harga pasar lebih tinggi daripada nilai buku adalah terjadi laba pertukaran, yaitu 260 juta dikurangi 150 juta sama dengan 10 juta. Kemudian harga pasar mesin 160 juta, sedangkan kendaraan baru adalah 250 juta. Maka atas pertukaran itu harus menambah uang sebesar 90 juta. Atas perhitungan tadi, jurnalnya yang pertama yaitu kita mengenolkan aktiva lama, yaitu mesin dikredit 200 juta. Kemudian mengenolkan akumulasi penyusutan, yaitu akumulasi penyusutan dikredit 50 juta. Kemudian mencatat PPN keluaran atas penjualan mesin PK kode 09 dikredit 116 juta. Kemudian mencatat laba pertukaran aktiva yaitu 10 juta dikredit. Kemudian kita lanjut mengakui kendaraan di debit 250 juta, PPN masukkan atas perolehan kendaraan 25 juta. Maka kita hitung debit dikurangi total debit dikurangi total kredit adalah 99 juta. Atau di sini tadi adalah kekurangannya 90 juta ditambah PPN 9 juta. Kemudian cara perolehan aktiva dengan cara pertukaran di mana aktiva tetap yang ditukar sejenis. Jadi ini adalah yang sejenis ya. PT Berkajaya ingin menukar mesin lamanya dengan mesin baru. Harga perolehan mesin lama adalah 100 juta dan akumulasi penyusutannya 75 juta. Harga pasar mesin tersebut adalah 30 juta. Mesin baru yang diinginkan PT Berkajaya adalah 200 juta. Berdasarkan data tersebut, buatlah perhitungan dan jurnal yang diperlukan. Ya, terjadi pertukaran aktiva di mana aktiva tetap yang ditukar adalah satu jenis atau sejenis, yaitu mesin lama dengan mesin baru, jadi sama-sama mesin. Kita hitung perhitungannya adalah nilai buku mesin lama adalah 100 juta dikurangi 75 juta akumulasinya, nilai bukunya 25 juta. Harga besar lama tadi dihargai harga pasarnya 30 juta. Maka harga pasar lebih tinggi daripada nilai buku sebesar 5 juta, itu adalah laba. Catatan,
dalam pertukaran aktiva tetap satu jenis tidak mengakui adanya laba atau rugi pertukaran. Laba pertukaran diperlakukan sebagai pengurang harga perolehan mesin baru dan jika rugi sebaliknya akan diperlakukan sebagai penambah harga perolehan mesin baru. Di sini adalah laba, maka labanya sebagai pengurang harga mesin baru yaitu 200 juta harga mesinnya dikurangi 5 juta sama dengan 195 juta. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Pertama kita mengenolkan mesin lama di kredit 100 juta, kemudian mengenolkan akumulasi penyusutan mesin lama yaitu di debit 75 juta, kemudian menerbitkan faktur pajak kode 09 di sisi kredit 3 juta, kemudian mencatat mesin baru 195 juta, kemudian mencatat PPN masukan 20 juta, kemudian kita jumlahkan sisi debit dikurangi sisi kredit, kasnya adalah 187 juta. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.